فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-amru tsalis, perkara yang ketiga dari kejadian hari kiamat. Yang pertama pengembalian roh pada jasad. Yang kedua dibangkitkan dari. Qala rahimahullah, dan yang pertama kali dibukakan kuburannya adalah siapa? Ibrahim yang pertama kali diberi pakaian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana sayyidu waladi Adam waladi bani Adam wa awwalu man yunshaqqu. Nah, lahu qabr, dan orang yang pertama kali dibukakan untuknya kuburannya. Wa awwalu syafi'in wa musyaffa'. Qala rahimahullah, al-amru tsalits mimma yakunu yaumal qiyamah, kejadian yang ketiga dari kejadian hari kiamat. Qauluhu wa tadnu minhumus syams, dan mendekat kepada mereka matahari. Tadnu ay taqrub minhumus syams, matahari mendekat kepada mereka. Wa taqrub minhum miqdaru mil, dan mendekat kepada mereka sejauh 1 mil. Wa hadzal mil sawa'un kana al masafah aw mil makhalah. 1 mil ini khilaf. Bagus kalau di taklim itu jangan yang lain-lain. Paham ya? Perhatikan apa yang disampaikan, jangan senyum, jangan ketawa, jangan ngobrol. Nah, sayang, dihargai yang ngomong itu. Wa hadzal mil sawa'un kana al masafah aw mil makhalah. Mil itu baik itu mil yang dianggap itu mil jarak yang sekitar 0,8 kilo itu, yang nggak nyampe sekilo, atau mil tempat naruh celak. Yang pernah dulu ada oleh haji itu, warna kuning, ada besinya itu, pernah lihat? Ada kayak bentuk daun gitu, pegangannya diputar nanti. Dia penutupnya kan, ada wadahnya, besi kuningan biasanya. Ini dalamnya celak. Ini ada besi panjang gitu, ini ada pegangannya untuk mutarnya enak gitu. Nah, ini biasanya dipakai kan, nanti dicelup, nanti dipasangkan ke mata kayak gitu. Itu namanya apa? Mil juga. Mil untuk alat untuk apa? Bercelak. Jadi ada wadah, masukkan. Paham ya? Baik mil yang dimaksud adalah mil jarak yang sekitar 0,8 apa ini? Kilo, 800-an kilo, 800-an meter itu. Atau mil apa ini? Mil celak itu. Jarak matahari didekatkan itu, entah itu jadi 800-an kilo itu, atau sejauh apa ini? Sepanjang apa? 1 mil apa ini? Celak jaraknya. Paham? Nah, ada 2 kemungkinan, makna mil itu bisa dua-dua itu. Fa innaha qaribah. Baik mil yang manapun maka sangat dekat. Ya lebih dekat lagi mil apa? Celak. Cuman berapa lah itu? Nah. Wa idza kanat hadhihi hararatuha fid dunya. Kalau sudah kayak gini panasnya. Ya, kayak mendung kayak gini. Padahal jaraknya ribuan kilo mungkin sekarang di dunia. Wa bainana wa bainaha minal bu'di syai'un azim. Padahal antara kita dengan dia ada jarak yang sangat jauh. Fa kaifa idza kanat 'anir ru'usi bimiqdari mil. Maka bagaimana lagi jika antara matahari dengan kepala kita hanya jarak 1 mil. Baik mil celak atau mil apa? Jarak. Qad yaqulu qail. Mungkin ada yang mengatakan al-ma'ruful an anna syamsa law tadnu bimiqdari sya'rah an mustawa khattiha. Sekarang kalau ada yang mengatakan sudah diketahui sekarang bahwasanya matahari seandainya dia didekatkan hanya sejarak 1 rambut saja. 1 rambut yang panjang lah,
atau rambut yang pendek lah, didekatkan dari jarak edarnya, mustawa khattiha, dari garis edarnya. Ini kan dia kan bentuk garis gitu kan, ini kan ngitari. Kalau didekatkan saja dari garis apanya? Edarnya didekatkan sepanjang satu rambut, la ahraqatil ard. Maka bumi pasti akan apa ini? Terbakar. Artinya jarak yang sekarang dibuat oleh Allah antara bumi dengan matahari itu udah paling ideal. Kalau didekatkan lagi sedikit saja, bumi akan apa ini? Terbakar. Nah, padahal hanya didekatkan seberapa? Dimajukan hanya satu rambut, sya'rah. Bagaimana lagi jika sampai berapa ini? 1 mil dari kepala. Nah, fakaifa yumkin an takuna fi dzalikal yaum bihadzal miqdar minal bu'd? Bagaimana lagi bisa sedekat itu nanti pada hari kiamat dari seorang hamba dari jarak jauhnya itu? Lah kalau gitu aja didekatkan satu rambut aja bumi akan terbakar, apalagi nanti di akhirat cuma jarak berapa ini? 1 mil katanya. Summa la tuhrik al-khalqa, kemudian tidak membakar siapa? Makhluk. Jawabannya gimana? Sekarang kalau didekatkan satu rambut saja sudah terbakar bumi ini. Lah bagaimana mungkin bisa pada hari itu jaraknya cuma 1 mil dari kepala malah justru enggak apa ini? Terbakar. Jawabannya apa? Paham pertanyaannya? Ini kan iskalnya sekarang kalau matahari didekatkan satu rambut saja sejengkal lah dimajukan ke bumi, ke arah bumi. Bumi akan apa? Lah di hari kiamat bagaimana mungkin bisa nggak kebakar padahal jaraknya cuma berapa? 1 mil dari kepala, bukan didekatkan satu rambut lagi. Dari kepala cuma 1 mil. Jawabannya bagaimana kira-kira? Sama kayak kemarin. Ini perkara apa? Perkara gaib, nanti lain lagi dengan kondisi di dunia nggak bisa dikiaskan. Nah, fal jawabu ala dzalika annan nas yuhsyaruna yaumal qiyamah. Jawabannya adalah bahwasanya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Laisu 'alal quwwah allati hum 'alaiha al-an. Dengan kekuatan yang tidak sama dengan kekuatan mereka sekarang. Daya tahannya pun sudah lain. Sekarang kita dalam kondisi yang lemah. Nah, balhum aqwa wa a'zam wa asyaddu tahammulan. Bahkan mereka lebih kuat, lebih besar dan lebih mampu untuk menahan. Asyaddu tahammul, lebih kuat untuk menahan. Lau annan nasal an waqafu 50 yauman fi syams la dhilla wala akla wala syurb. Kalau sekarang ada manusia yang berdiri selama 50 hari di tengah matahari, di panas matahari, tanpa naungan, tanpa makan, tanpa minum, fala yumkinuhum dzalik. Itu enggak akan mungkin pernah terjadi. Bal yamutun. Mereka pasti akan apa ini? Mati. Lakinna yaumal qiyamah yabquna 50 alfasan. Tapi pada hari kiamat mereka akan tinggal selama 50.000 tahun. Tadi cuma berapa di dunia? 50 hari. Di akhirat mereka akan menunggu selama 50.000 tahun. La akla wala syurba wala zillah. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa apa ini? Naungan. Illa man adhallahullahu azza wa jal. Kecuali orang-orang yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adzalik yushahiduna ahwalan azimah fayatahammalu. Bersamaan dengan itu mereka pun menyaksikan kejadian-kejadian yang besar dan mereka mampu menahan itu. Memang dibedakan kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'tabir bi ahlin nar. Ambil pelajaran dari penghuni neraka. Kaifa yatahammaluna hadza tahammul al-azim. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan dengan tahanan yang begitu besar? Disiksa, diazab, dibakar. Tahan enggak badannya? Atau langsung habis badannya? Hah? Badannya nahan nggak? Nahan. Nah, kalau nggak nahan ya ngapain? Nggak ada mereka merasakan apanya? Siksanya. Tapi dibuat oleh Allah memang untuk badannya itu bisa apa ini? Menahan. Nah, supaya tetap merasakan siksaan. Nah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali matang kulit mereka gosong, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Lebih terbaharui lagi rasa sakit. Wa bi ahlil jannah. Ambil pelajaran juga dengan penghuni surga.
Yanzurul insan ila mulkihi masirah alfi amin ila aqsah. Seseorang melihat kepada yang dia miliki, kekuasaan dia diberi wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh 1000 tahun sampai dia melihat ke dalamnya. Nah, kama yanzuru ila adna, seperti dia melihat kepada yang paling dekatnya. Dia melihat ke ujungnya sama seperti dia melihat yang paling apanya? Dekatnya. Kama ruya dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qila hal ahadun yaslam minasyams, kalau ada yang bertanya apakah ada satu orang yang selamat dari matahari? Al jawabu na'am. Iya. Hunaka unasun yuzilluhumullah fi zillih. Di sana ada orang-orang yang Allah naungi di bawah naungannya. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil. Yang pertama, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Mu'allaq, hatinya tergantung di masjid. Setiap keluar selalu ingin apa ini? Kembali. Jangan dibalik. Hatinya selalu di mana? Di luar, di asrama. Setiap masuk masjid pengennya apa? Balik aja, kapan lah keluar ini? Kapan lah selesai setorannya? Kapan lah selesai taklim? Dibalik. Setiap kali di luar resah, gak nyaman. Kapan lah jamnya apa ini? Masuk ke masjid. Nah. Entah lain kalau mau masuk masjid nunggu syarat mau makan. Kapan lauknya datang? Ini yang dapat naungan. Hatinya ditaruh di mana? Kalaupun ke asrama dia, yang sana cuma apanya? Badannya saja. Cari-carinya mana hati? Oh, tinggal di masjid. Nah, itu baru top, itu baru santri hebat. Nah, kok bisa pun tidurnya di dalam masjid aja lah. Gak apa-apa. Warajulani tahabba. Dulu kita di Damat itu ya kan, nah, asrama itu pilihan terakhir tinggal. Cuma naruh barang. Nah, atau yang sakit, yang mau istirahat. Nah. Warajulani tahabba fillah. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaih. Mereka bersatu, berkumpul di atasnya dan berpisah pun di atasnya. Sama-sama karena Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun. Imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Dan seorang laki-laki yang diajak berhubungan oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan. Bukan wanita murahan, bukan wanita yang jelek. Ini nolak kenapa? Jelek kamu. Nah, ini enggak masuk keutamaan. Bukan karena Allah dia menolak. Tapi yang ngajak wanita yang punya kedudukan, bukan wanita murahan, bukan wanita bayaran, bukan pelacur. Nah, wa jamalin dan cantik. Faqala inni akhafullah. Dia mengatakan aku takut Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah. Dan seseorang yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, maka dia pun menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai apa yang disedekahkan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Wa rajulun zakarallah khalian. Dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, fafadat aina, kemudian menetes air matanya. Ini 7 golongan yang dijanjikan oleh Rasul akan mendapatkan naungan. Selamat dari apa ini? Panasnya matahari. Wa hunaka aidan asnafun ukhra yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Selain hadis ini ada juga di sana golongan-golongan yang mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Qauluhu la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungannya, yakni az-zil alladzi yakhluquhu. Ini adalah naungan yang Allah ciptakan. Jangan bayangkan naungan Allah itu naungan yang dari matahari. Mataharinya di atas Allah, kemudian karena Allah di bawahnya, berarti ada naungan siapa? Allah, karena nggak kena matahari merekanya. Bukan.
Jangan bayang, ini memang naungan yang Allah ciptakan sendiri untuk menahan mereka dari panasnya apa ini? Matahari. Walaisa kama tawahama ba'dun nas annahu zillu dzatir rabb. Tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang bahwasanya bayangannya itu, naungannya itu, naungan enggak ada bayangnya itu, enggak kena matahari hitam gelapnya itu. Itu adalah dari zatnya siapa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mataharinya di atas, Allah di bawahnya, kemudian ada apanya? Naungannya. Bukan itu naungan Allah, bukan itu artinya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Nggak ada bayangannya. Bukan, ini yang memang khusus Allah apa? Ciptakan. Karena nggak ada yang lebih di atas daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza batil. Ya, bayangan itu batil. Pendapat itu batil. Li'annahu yastalzim an yakuna syams hina idzin fauqallah. Karena konsekuensinya nanti berarti mataharinya berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Namanya bayangannya kan berarti ada bendanya di atas, di paling atasnya lagi sumber cahayanya. Nah, Wafid dunia, adapun di dunia, nahnu nabnizil lana. Adapun di dunia, kita yang membuat bayangan untuk kita. Artinya ya tinggal kita cari sumber cahaya di atas kita, muncullah itu di bawahnya apanya? Naungan dan bayangan. Nah, lakin yaumal qiyamah la zilla illa zil alladzi yakhluquhu subhan. Tapi pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah ciptakan. Liyastadhilla bihi man syaa min ibadi, untuk dijadikan sebagai naungan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari kejadian yang ketiga, yaitu apa ini? Didekatkannya matahari. Berapa jauhnya jaraknya dari kepala? 1 mil. Ada berapa pendapat mil ini maknanya mil apa? Mil jarak atau mil celak. Nah, mil celak itu kalau minyak wangi kan ada dulu yang model yang ada, iya bukan sebelum ada main roll ini, yang bukan nggak pakai bulat-bulatan, yang ditutup gitu, dicelup gini-gini kan. Ya, nggak pernah tahu, tanya yang tahu lah, yang nggak tahu tanya yang tahu. Nah itulah, itu kalau celak pun ada kayak gitunya, jadi besi tempatnya masuk sampai ke dalam, ada batangnya kecil untuk ditaruh di mata. Yang kayak celak itu di mata di sini, bukan di mana, bukan di alis. Nah, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.